Selamat malam untuk semuanya, teman-teman, ibu, bapak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kognitif behavior terapi CBT, konsep dasar distorsi kognitif, dan analisis studi kasus. Langsung saja kita ke latar belakang. Masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi semakin banyak dialami oleh remaja dan dewasa awal. Kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan prestasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseling yang efektif dan berbasis bukti. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah Cognitive Behavior Therapy (CBT) yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi semakin banyak dialami oleh remaja dan dewasa awal. Kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan prestasi akademik. Pengertian CBT. Pengertian CBT, Cognitive Behavior atau CBT adalah pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. CBT membantu individu mengidentifikasi serta mengubah pola pikir negatif atau tidak rasional menjadi lebih realistis dan positif sehingga dapat meningkatkan kondisi emosional dan perilaku seseorang. Contoh, seorang siswa yang berpikir, "Saya pasti gagal, ujian akan merasa cemas dan malas belajar. Melalui CBT, pikiran tersebut diubah menjadi saya masih bisa belajar dan mempersiapkan diri dengan baik sehingga kecemasan berkurang. Lalu, konsep dasar CBT. Yang pertama, peristiwa atau situasi, yaitu kejadian yang dialami individu. Yang kedua, pikiran, yaitu cara individu menafsirkan peristiwa tersebut. Yang ketiga, emosi, yaitu perasaan yang muncul akibat pikiran tersebut. Yang keempat, perilaku, yaitu tindakan atau respons yang ditunjukkan individu. Keempat komponen ini saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, ketika mendapat nilai rendah, seseorang mungkin berpikir dirinya bodoh. Pikiran ini menimbulkan rasa sedih dan kecewa, lalu membuatnya enggan belajar. CBT membantu mengubah pikiran tersebut agar lebih positif. Dan yang kelima, jenis-jenis distorsi kognitif. Penjelasannya. Yang pertama, overgeneralization menarik kesimpulan umum dari satu kejadian. Misreading merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa bukti. Black and white thinking melihat sesuatu hanya dari dua sisi, baik atau buruk. Catastrophizing membayangkan hal terburuk akan terjadi. Contoh, overgeneralization, saya gagal sekali, berarti saya selalu gagal. Misreading, teman saya diam, pasti dia tidak suka saya. Black and white, kalau tidak sempurna berarti gagal. Catastrophizing, ya, jika presentasi saya salah sedikit, semuanya akan berantakan. Lalu, sejarah dan tokoh CBT. CBT berkembang pada tahun 1960 melalui pendekatan terapi kognitif yang menekankan pentingnya peran pikiran dalam memengaruhi emosi dan perilaku. CBT kemudian menggabungkan terapi kognitif dengan terapi perilaku sehingga menjadi salah satu pendekatan konseling yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut tokoh CBT. Aaron T. Becht, Albert Ellis, Don Wishbaum, serta Judith S. Baek. Sejarah dan tokoh CBT. CBT berkembang pada tahun 1960 melalui pendekatan terapi kognitif yang menekankan pentingnya peran pikiran dalam memengaruhi emosi dan perilaku. Analisis studi kasus dalam CBT.
Analisis studi kasus dalam CBT adalah proses mengidentifikasi hubungan antara peristiwa, pikiran, emosi, dan perilaku yang dialami individu untuk memahami sumber masalah serta menentukan intervensi yang tepat. Contoh kasus, seorang siswa merasa tidak percaya diri setelah mendapatkan nilai ujian yang rendah. Analisisnya, peristiwa, nilai ujian rendah, pikiran, saya bodoh dan tidak akan berhasil, emosi, sedih, kecewa, dan cemas, perilaku, menarik diri dan tidak semangat belajar. Analisis studi kasus dalam CBT. Analisis studi kasus dalam CBT adalah proses mengidentifikasi penanganan CBT. Beberapa teknik yang digunakan dalam CBT untuk mengatasi masalah psikologis. Yang pertama, Physic education, memberikan pemahaman tentang masalah yang dialami. Teknik relaksasi membantu mengurangi kecemasan. Cognitive restructuring mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Trauma naratif membantu individu menceritakan pengalaman traumatis secara bertahap. Expose bertahap menghadapkan individu secara perlahan pada situasi yang ditakuti. Contoh, pada siswa yang takut berbicara di depan kelas, konselor dapat menggunakan expose terhadap dengan melatih bertahap dengan melatih siswa berbicara di depan kelompok kecil terlebih dahulu. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa CBT atau Cognitive Behavioral Therapy merupakan pendekatan yang menekankan hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. CBT membantu individu mengenali serta mengubah distorsi kognitif atau pola pikir yang tidak rasional menjadi lebih realistis dan adaptif. Melalui berbagai teknik seperti psikoedukasi, relaksasi, restruksi kognitif, trauma naratif, dan eksposur bertahap, CBT terbukti efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan PTSD. Sekian dari hasil presentasi saya, pemaparan saya mengenai Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya peran pikiran dalam memengaruhi emosi dan perilaku. Terima kasih atas perhatian kakak, bapak, ibu, dan teman-teman. Sekian, terima kasih. Permisi Bu, silakan masuk, duduk dengan nyaman ya. Baik Bu. Oke, sebelumnya dengan siapa namanya? Saya Letina Siregar Ibu. Kamu kelas berapa, Letina? Kelas 12 jurusan IPA. Kamu kesini sudah makan? Sudah Ibu. Kamu tadi makan apa? Saya tadi makan nasi kuning sih Bu. Bagus kalau gitu. Nah, Letina, di sini Ibu punya waktu 30 menit ya. Karena Ibu selesai konseling ini ada pertemuan rapat dengan guru-guru yang lain. Jadi jangan sungkan untuk cerita ke Ibu ya. Apapun yang kamu cerita ke Ibu itu bersifat rahasia dan tidak ada yang tahu, cuma kita berdua yang tahu. Oke, Letina. Hari ini kamu mau bercerita apa ke Ibu? Nah, jadi saya tuh Bu, saya sering merasa tidak nyaman akhir-akhir ini Bu. Boleh kamu ceritakan tidak nyaman seperti apa yang kamu rasakan, Letina? Jadi saya tuh merasa takut Ibu kalau berada di tempat yang ramai. Oke, Ibu paham. Jadi kamu merasa takut ya saat berada di keramaian? Iya Ibu. Ya, Ibu paham. Seperti itu, Ibu tahu kamu merasakan berat ya? Iya Ibu. Oke, Letina. Sekarang jantung kamu berdebar ya? Iya Bu, kayak
Baik, sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Iya Ibu. Gimana perasaan kamu sekarang? Agak Lumayan sih Bu, sedikit. Oke, jadi Ibu bisa lanjut ya. Tadi seperti yang kamu jelaskan, saat kamu berada di keramaian, apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya merasa takut karena sesuatu Bu, kayak rasa mau pingsan dan kayak nggak tahu cara buat keluar dari keramaian itu bagaimana Ibu. Hmm, jadi kamu berpikir bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi ke kamu ya? Iya Bu, seperti itu. Oke, Levina. Ibu mau bertanya ke kamu, menurut kamu, apakah semua tempat ramai itu memungkinkan kamu adanya bahaya? Coba kamu jelasin ke Ibu pelan-pelan ya. Kayaknya sih nggak semua tempat sih Bu, nggak begitu berbahaya semua tempat itu. Mungkin ada juga yang tempat yang aman Ibu. Oke. Nah, berarti kemungkinan besar yang kamu rasakan itu sebenarnya tidak mungkin terjadi, tapi di pikiran kamu yang membuat kamu berpikir bahwa di tempat keramaian itu akan terjadinya berbahaya ya, Levina. Iya kayaknya saya rasa begitu sih Bu. Nah, Levina, setelah mendengarkan cerita kamu, ibu paham apa yang kamu rasakan dan juga pasti berat ya. Tapi kamu sudah berani berusaha. Iya Ibu. Nah, ibu ingin kamu coba perlahan berada di keramaian. Lalu kamu catat apa yang kamu rasakan, pikiran, dan lakukan ini saat kamu berada di keramaian. Apakah boleh, Davina? Boleh deh Bu, saya mau mencoba. Oke, jadi ibu berikan kamu tugas ya, lakukan ini dan kita akan bertemu di minggu depan. Nah, ibu mau kamu mencoba sesuatu yang ibu sarankan tadi. Yang ibu berikan kamu tugas PR. Kamu mencoba untuk berada di keramaian dan nanti di minggu depan bawa ya tugasnya ke Ibu Latina. Iya Ibu. Baik, karena waktu ibu cuman sisa 5 menit, jadi kita akhiri saja ya sesi konseling kita. Terima kasih Latina sudah datang dan mau bercerita, dan jangan takut menceritakan apapun ke ibu. Dan untuk di minggu depan kita bertemu di jam yang sama dan hari yang sama ya Latina. Iya Ibu, terima kasih juga Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Baik Latina. Ya, baik Ibu, saya pulang dulu ya Ibu. Iya Latina, hati-hati ya. Terima kasih Ibu. Iya Latina. Misi Ibu. Silakan masuk, duduk dengan nyaman ya. Ya Ibu. Baik, ini Latina yang kemarin ya. Iya Ibu. Gimana kabar kamu hari ini Latina? Saya jauh lebih baik sih Bu dari yang kemarin. Kamu sudah makan belum? Sudah kok Bu. Oke. Ibu lihat kamu hari ini semangat banget ya. Ya begitulah Ibu, soalnya saya merasa tidak terlalu begitu takut lagi ketika ada di keramaian Ibu. Wih, bagus banget. Kemarin ibu ada kasih tugas kan? Ada Bu, ada Ibu kasih. Boleh ibu lihat? Boleh dong Bu. Ibu lihat dulu ya Latina tugasnya. Iya Bu.
Oke. Ibu sudah baca. Nah, karena kamu sudah melakukan apa yang Ibu berikan, jadi pikiran kamu setelah melakukan tugas itu apa, Lertina? Oke. Jadi saya merasa tuh Bu, tidak terlalu takut lagi Bu. Ternyata itu semuanya tidak semenakutkan itu Ibu. Tidak seperti yang saya bayangkan, dan juga saya jadi lega kalau yang saya takutkan itu cuma pikiran saya aja Ibu. Baik, jadi pemikiran kamu yang minggu lalu hingga minggu sekarang sudah berbeda ya, Lertina? Iya Ibu. Baik, sekarang setelah pertemuan kita dari minggu lalu sampai sekarang, apa sebenarnya sih inti permasalahan kamu? Oke, jadi itu Bu, kemarin saya cerita kalau saya itu punya ketakutan sama keramaian. Dan suka rasa kayak mau pingsan gitu nah Bu. Jadi terus setelah coba tugas dari Ibu tuh, saya merasa kalau saya bisa perlahan-lahan mulai ubah pola pikir saya dengan mencoba di keramaian yang tidak terlalu ramai dulu Ibu. Dari situ saya merasa bahwa itu hanya ketakutan saya doang selama ini Bu. Jadi itu tercipta dalam pikiran saya sendiri Ibu, dan saya rasa saya bisa berubah begitu sih Ibu. Baik, jadi sekarang kan kamu sudah tahu nih inti permasalahan kamu. Langkah apa sih yang baik buat kamu untuk bisa merubah pikiran yang negatif ke pikiran positif? Langkah apa sih yang cocok buat kamu? Nah, jadi saya rasa tuh Bu, mungkin saya bisa mencoba untuk beradaptasi di tempat yang keramaian, tapi saya akan coba untuk di tempat yang biasa dulu Bu, yang tidak terlalu ramai begitu. Saya akan mencoba untuk tetap bertahan dalam situasi di keramaian tersebut. Jadi sementara nanti saya akan terbiasa dan bisa sembuh dari rasa takut saya di keramaian. Nah, bagus banget nih. Setelah kamu tahu intinya, berarti Ibu simpulkan ya permasalahan kamu. Jadi dari pertemuan pertama dan pertemuan minggu ini, permasalahan kamu itu karena fobia di keramaian. Lalu kamu itu takut juga jumpa orang, maunya sendiri, nggak mau berada di keramaian. Jadi sekarang karena kamu sudah bisa, karena kamu sudah melakukan tugas yang Ibu berikan, jadi kita bisa mengubah pola pikir kamu dan perlahan-lahan bisa berubah ya, Lertina. Ya Ibu. Nah, kalau begitu kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih Lertina sudah mau menceritakan ke Ibu. Ibu harap kamu bisa berubah dan semangat terus menjalani hidupnya, dan jangan suka menyendiri ya, harus bisa berada di keramaian. Ya Ibu. Karena jam kita sudah habis, waktu Ibu sudah habis, kita cukupkan ya sesi konseling kita hari ini. Oke Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan dan membantu saya Ibu. Sama-sama Lertina, kalau ada masalah lagi ceritakan ke Ibu ya. Iya Ibu. Saya pulang dulu ya Ibu. Ya Lertina, hati-hati ya. Iya.